Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan betapa banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita di dalam kesehariannya. Dan betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga tidak ada satupun hamba yang dapat menghitungnya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alvin Kurniawan, biasa dipanggil Alvin, salah satu mahasiswa Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Syariah Adab dan Dakwah, yang insya Allah akan memaparkan atau menjelaskan materi yang berjudul Tanda Baca dalam Bahasa Indonesia. Tanda baca yang pertama yakni adalah titik, yang dimana yang pertama digunakan penanda berakhirnya kalimat. Yang kedua, tanda dalam penulisan bagan, ikhtisar dan daftar. Yang ketiga, pemisah angka jam, menit dan detik. Dan yang keempat, menunjukkan jangka waktu. Yang kelima, berperan penting dalam penulisan sumber referensi. Yang keenam, memperjelas jumlah. Dan yang ketujuh, tidak boleh digunakan akhir pada tulisan judul. Dan yang kedua, tanda baca koma, yakni yang pertama digunakan di pertengahan kalimat, yang kedua digunakan perbandingan kalimat, yang ketiga memisahkan anak dan induk kalimat, yang keempat kata belakang penghubung antar kalimat, yang kelima pemisah partikel langsung, yang keenam pemisah petikan langsung, yang ketujuh pembuatan daftar pustaka, yang kedelapan catatan kaki, dan yang kesembilan gelar pada nama, dan yang kesepuluh kata yang bertingkat. Dan yang ketiga, tanda titik dua, yang dimana titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan, yang kedua sesudah kata atau ungkapan, yang ketiga pada teks drama yang menunjukkan pelaku, dan yang keempat di antara identitas terlebih, dan yang keempat titik koma, dan di mana titik koma ini digunakan untuk memisahkan bagian kalimat, dan yang kedua memisahkan kalimat yang setara. Dan yang kelima, tanda petik satu, yakni berfungsi untuk mengapit petikan yang terdapat pada petikan lain, dan yang kedua mengapit makna, padanan atau penjelasan kata. Dan yang keenam atau yang terakhir, tanda baca dalam bahasa Indonesia, yakni tanda petik dua, ya, yang dimana tanda petik dua ini digunakan yang pertama mengapit petikan secara langsung yang berasal dari pembicaraan, dan yang kedua mengapit syair, karangan, bab buku yang dipakai pada kalimat, dan yang ketiga mengapit istilah-istilah ilmiah yang belum kita kenal atau belum kita ketahui. Itulah tadi pemaparan atau penjelasan dari tanda-tanda baca yang berada di dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.